Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada video yang kedua. Kali ini kita akan berbicara tentang stres, gitu kan? Atau emosi negatif yang sering kita terjadi pada kita dalam respon kita sehari-hari. Pertanyaan adalah apa itu stres, gitu kan? Yang sering kita alami. Stres itu adalah reaksi fisik kita, reaksi tubuh kita terhadap tantangan atau tuntutan atau sesuatu yang dari luar tubuh kita, berupa lingkungan yang kita ketika terjadi di lingkungan itu kan, baik dengan orang atau dengan sesuatu apapun itu ya, yang menyebabkan munculnya emosi. Di situ ada emosional. Nah, itu bisa berupa peristiwa atau pikiran saja, bisa benar-benar terjadi atau hanya pikiran saja yang tidak benar-benar terjadi, gitu kan. Yang menyebabkan sesuatu, misalnya yang tidak pernah terjadi itu, kita ada kekhawatiran, misalnya mau melakukan sesuatu khawatir, misalnya takut. Nah, itu adalah melewati tempat yang gelap misalnya, atau sesuatu itu merupakan sesuatu yang mungkin tidak terjadi saat ini, tapi sudah khawatirkan. Itu sesuatu yang membuat kita kadang-kadang menjadi stres, gitu kan, hanya psikologis saja, gitu kan. Nah, bentuknya apa? Bentuknya bisa perasaan tegang, frustasi, gugup, marah, gitu kan, kemudian stres, khawatir, gitu kan. Nah, ketika kita merasa stres atau pikiran negatif yang datang itu, maka tubuh kita akan bereaksi dalam dua kondisi fight atau melawan, dan kondisi flight atau lari, gitu kan. Jadi kalau kita melawan, kita akan segera bereaksi dengan tuntutan tadi, dengan tantangan tadi, kita segera merespon, gitu kan, melawannya. Atau kita menjauhi, misalnya kalau tadi melawan, kemudian flight itu menjauhi, kita lari dari kenyataan misalnya. Nah, ini merupakan respon biologis dari tubuh yang alami, gitu kan, terhadap bila adanya ancaman. Ancaman itu bisa tadi seperti peristiwa yang benar-benar terjadi, atau hanya psikologis saja, hanya ketakutan saja, kekhawatiran yang saat ini tidak terjadi. Atau mungkin sesuatu yang kemarin sudah terjadi, tapi masih merasa itu menjadi suatu ancaman, gitu kan. Nah, itu bisa juga menyebabkan kita stres. Nah, secara biologis ketika tubuh kita itu stres, maka kelenjar adrenal namanya dalam otak kita itu akan melepaskan hormon kortisol dan adrenalin namanya, atau yang biasa disebut juga dengan hormon stres, gitu kan. Nah, hormon-hormon ini akan secara alamiah akan menyebabkan kadar gula darah itu meningkat, gitu kan. Gula darah itu kan sumber energi, sumber kalori kita. Bila ada stres, maka gula darah akan meningkat, memberikan respon kepada tubuh kita untuk segera melakukan sesuatu action, gitu kan. Sehingga kadar gula darah di dalam tubuh akan meningkat untuk persiapan untuk melakukan tindakan yang akan kita ambil. Nah, gula darah ini dimunculkan oleh tubuh, gitu kan, dikeluarkan oleh pankreas, kemudian disimpan ke dalam liver, kemudian akan dikeluarkan, gitu kan, dilepaskan ke dalam pembuluh darah, gitu kan, aliran darah atau pembuluh darah, sehingga nanti bisa kalau dites itu kan gula darahnya akan meningkat, gitu kan, sehingga gula darahnya meningkat. Nah, stres ini juga berpengaruh dalam perilaku kita, gitu kan. Akibat stres, selain gula darahnya tadi meningkat secara instan, secara tiba-tiba untuk persiapan melakukan sesuatu, juga menimbulkan perilaku-perilaku yang lain. Biasanya orang kalau lagi stres itu lebih dominan, gitu kan, lebih senang untuk makan, gitu kan, untuk kemil, untuk menghilangkan stresnya.
sehingga akan muncul emotional eating, nggak lapar tapi pengen ngemil, nggak lapar tapi pengen makan gitu kan, nggak lapar tapi pengen ngunyah gitu kan. Nah itu adalah reaksi emosional. Juga akibat stres juga memicu tubuh untuk malas melakukan apa-apa, pengennya tenang, pengennya rileks gitu kan, sehingga timbul istilahnya itu mager, males gerak, malas ngapa-ngapain gitu kan, sambil kita makan misalnya. Nah, akibat lain adalah ketika kita stres, kita akan mengalami kesulitan untuk tidur nyenyak. Begitu mau tidur, mata merem, tapi pikirannya kemana-mana, memikirkan masalah-masalah yang mengakibatkan kita stres tadi. Nah, ini akan menyebabkan tidurnya tidak menjadi tidak nyenyak. Nah, bila ini terjadi dalam waktu yang panjang, jangka panjang, akan menyebabkan kelelahan tubuh secara jangka panjang. Nah, bagi orang-orang yang sudah mengalami atau sudah diabetes tipe 2 yang harus minum obat secara rutin, apalagi yang sudah melakukan penyuntikan insulin misalnya, ada masa-masanya itu akan menimbul kelelahan, kecapean, kemalasan untuk minum obat itu kan. Nah, ini juga rasa malas, rasa capek, rasa lelah itu juga merupakan salah satu efek dari stres gitu kan, efek dari tubuh yang lelah gitu kan. Nah, dampak lainnya ketika kita stres itu adalah atau ketika malas gitu kan, akan timbul motivasi hidup yang menurun. Merasa hidup ini tidak berguna, merasa hidup ini menyusahkan orang lain, merasa hidup ini apa yang dilakukan itu hanya tidak baik gitu kan misalnya. Sehingga timbul menambah dari emosi-emosi negatifnya gitu kan. Nah, ini semua itu di atas ini emosi eating, mager, tidur tidak nyenyak juga menyebabkan lingkaran dari emosi perilaku negatif gitu kan. Sehingga akan timbul lingkaran atau circle gitu kan yang menjadi terus-menerus gitu kan. Yaitu circle dari emosi negatif, lingkarannya dimulai dari emosi negatif sehingga memunculkan perilaku yang tidak sehat seperti tadi makan berlebihan, malas melakukan aktivitas fisik, tidurnya tidak nyenyak, tidurnya susah gitu kan. Nah, akibat ini emosi atau perilaku negatif yang muncul itu akan menimbulkan gula darahnya malah tambah naik gitu kan. Nah, kalau gula darah tambah naik bisa menimbulkan orang menjadi lebih tambah stres, tambah males gitu kan, tambah cemas misalnya, sehingga akan memicu kembali perilaku yang tidak sehat itu menjadi dilakukan kembali. Sehingga ini bila dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang akan menjadi perilakunya itu menjadi permanen, jadi biasa dilakukan gitu kan. Nah, sehingga untuk itu kita untuk mengatasinya salah satunya adalah dengan melepaskan emosi-emosi negatif tersebut sehingga perilaku yang tidak baik itu bisa dikurangi atau bisa dihilangkan sehingga nanti perilaku negatifnya, perilaku yang tidak sehat tadi itu bisa dikurangin, maka gula darah akan lebih terjaga sehingga nanti kalau gula juga terjaga, efek baiknya itu akan stresnya akan berkurang gitu kan, sehingga perilaku yang berikutnya yang baik pun akan bisa kembali dilakukan. Jadi ada circle yang baik kembali tadi circle yang tidak baik, kemudian circle yang baik dari emosi yang terkontrol, kemudian perilaku yang juga jadi lebih sehat, kemudian gula darah akan menurun gitu kan. Jadi sehingga akan tubuh akan menjadi lebih sehat. Nah, salah satu upaya usaha yang bisa dilakukan untuk menurunkan atau meredakan atau melepaskan emosi negatif termasuk stres itu adalah dengan teknik namanya EFT. Kemudian pertanyaannya adalah apa itu EFT? EFT itu adalah singkatan dari Emotional Freedom Technique.
atau teknik, cara gitu kan untuk melepaskan, memerdekakan, menselaraskan emosi-emosi yang tidak baik, yang negatif itu menjadi lebih selaras dengan tubuh, menjadi lebih positif gitu kan. Nah, itu dengan EFT. Nah, kemudian apa itu EFT? EFT itu adalah satu teknik terapi penyembuhan yang berbasis pada energi tubuh. Jadi tubuh kita itu selain ada aliran darah yang mengatur peredaran darah, juga ada aliran energi tubuh atau energi listrik gitu kan. Tubuh energi yang beredar melalui jalur meridian namanya. Nah, jalur meridian itu yang mengatur energi tubuh kita. Nah, EFT ini berbasis pada pengobatan timur dan barat, menggabungkan antara pengobatan timur dan barat. Pengobatan timurnya apa? Basisnya adalah meridian, itu basisnya adalah pengobatan akupuntur dan akupresur yang berkaitan dengan jalur-jalur meridian dan titik-titik meridian. Kemudian digabungkan dengan positif psikologi atau psikologi positif gitu ya. Nah, kemudian atau biasa disebut juga kalau EFT ini adalah akupuntur atau akupresur yang tidak atau akupuntur yang tidak menggunakan jarum gitu kan. Kalau akupuntur itu menggunakan jarum akupuntur, kalau EFT ini tidak menggunakan jarum, jadi lebih aman. Apa yang digunakan kalau tidak menggunakan jarum? Kita hanya menggunakan EFT ini hanya menggunakan jarinya saja, jari minimal 2 jari gitu kan, jari telunjuk dan jari tengah. Nah, kemudian diapakan jari-jari ini? Jari-jari ini diketuk-ketukkan, namanya tapping pada titik-titik meridian tubuh. Jadi bukan seluruh titik meridian tubuh, hanya pada titik-titik tertentu dari meridian tubuh, ada 9 dan 18 titik yang mewakili dari 12 meridian tubuh atau jalur energi dalam tubuh. Jadi tidak semua titiknya yang 300, kalau di akupuntur itu ada 360 titik meridian, tapi di EFT hanya menggunakan 9 dan 18 titik meridian saja untuk semua macam penyakit atau semua macam emosi. Jadi lebih simple. Kemudian ditambahkan dengan psikologi, yaitu yang berkaitan dengan memfokuskan, membuka pikiran bawah sadar, kemudian memfokuskan dan menerima gitu kan dari masalah yang ada secara psikologis, kemudian dengan penuh kesadaran, kemudian dilepaskan, dibantu dengan melakukan tapping atau pada titik-titik meridian tubuh. Karena pada pengobatan timur, akupuntur atau EFT meyakini bahwa bila seseorang itu sakit, itu terjadi ketidakseimbangan energi di dalam tubuh kita gitu kan, sehingga mengganggu aliran energi yang menyebabkan seseorang itu menjadi sakit. Nah, salah satu menyebabkan terganggunya meridian itu adalah stres di dalam tubuh. Nah, bagaimana cara kerja dari EFT? Ya, kerja EFT itu sangat-sangat simple, sangat-sangat sederhana. Cara kerjanya adalah yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi, menemukan emosi negatif yang mau kita lepaskan. Jadi emosi negatifnya harus kita tahu dulu yang mau dilepaskan apa, kemudian kita identifikasi, kemudian kita terima emosi negatifnya itu dengan sepenuh hati, dengan penuh kesadaran. Emosi negatif itu biasanya tersimpan di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, kemudian dengan bantuan EFT dan tapping, maka emosi negatif itu akan kita lepaskan. Jadi tidak mungkin kita melepaskan sesuatu sebelum kita tahu apa yang mau dilepaskan, sebelum kita terima apa yang mau dilepaskan. Jadi bisa dilepaskan kalau kita tahu yang mau dilepaskan dengan identifikasi, kemudian kita terima yang mau dilepaskan, kemudian kita lepaskan.
Nah, efeknya itu apa? Ketika kita setelah melakukan EFT, perasaan itu menjadi lebih rileks, lebih tenang, lebih damai. Emosi negatif itu atau stres itu akan menjadi hilang gitu kan, atau berkurang gitu kan. Sehingga eh, timbul pikiran yang lebih positif gitu kan. Jadi pikirannya jadi yang negatif, stres berubah menjadi pikiran yang positif, menerima keadaan dan bersemangat untuk hal yang lebih baik gitu kan. Pikirannya berubah dari perasaan yang tidak mungkin bisa sembuh menjadi pikiran yang saya bisa sehat, saya bisa sembuh. Nah, sehingga kalau pikirannya menjadi positif, menjadi semangat, menjadi lebih sehat, menjadi lebih damai, lebih tenang, maka hormon stres pun akan menurun, akan turun. Nah, itu yang menyebabkan sehingga hormon kortisol, hormon stres itu kan akan menurun. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa menggunakan EFT tidak dengan pengobatan lain gitu kan? Nah, ini ada beberapa keunggulan dari EFT dibanding dengan terapi yang lain seperti akupuntur. Satu itu mudah gitu kan, mudah dipelajari, mudah dilakukan. Jadi asal kita punya kemauan untuk belajar, maka kita akan gampang untuk melakukannya. Kemudian murah, tidak menggunakan alat-alat tertentu, cukup dua jari kita dengan hati kita, dengan perasaan tadi, dengan kesadaran. Jadi tidak memerlukan alat-alat yang mahal dan berat, kan mudah dan murah. Juga aman karena kita tidak melakukan pembedahan, kita tidak melakukan invasi penyuntikan, kita tidak melakukan perlukaan di situ. Jadi kita hanya melakukan pengetukan pada titik-titik meridian sehingga lebih aman. Yang dilakukan adalah melancarkan energi yang ada di tubuh kita, menggetarkan energi-energi positif yang ada di tubuh kita sehingga lebih aman dan fleksibel, bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, kapanpun yang kita mau lakukan ya kita bisa lakukan. Ketika mendapat stres, kita langsung bisa melakukan EFT. Ketika kita memikirkan sesuatu yang menyebabkan kita khawatir, menyebabkan kita depresi atau cemas, maka kita dapat melakukan EFT dimanapun gitu kan, tanpa tempat khusus ya. Kemudian permanen, penelitian yang banyak dilakukan mendapatkan bahwa hasil yang dilakukan dengan EFT ini cukup permanen gitu kan. Jadi bertahan lama. Bisa juga itu selamanya gitu kan, tergantung dengan kadar emosinya. Jadi cukup panjang waktunya sembuhnya gitu kan. Misalnya cemas terhadap sesuatu, maka cemasnya akan hilang selamanya gitu kan, karena hasilnya cukup permanen. Nah, yang penting lagi ini adalah dilakukan secara holistik, berkeseluruhan gitu kan, semuanya paripurna. Jadi EFT ini menghubungkan antara mengobati tubuhnya yang sakit, kemudian pikirannya dengan penuh kesadaran dan kepenerimaan, juga jiwanya menjadi lebih tenang, lebih damai, lebih rileks gitu kan, lebih menerima terhadap masalahnya. Jadi pengobatannya itu adalah lebih holistik gitu kan, untuk keseluruhan. Dan kemudian EFT ini bisa dilakukan untuk penyakit apa saja. Nah, riset mendapatkan bahwa EFT ini bisa dilakukan untuk semua penyakit yang ada faktor emosinya di situ, mau penyakit tidak menular, apapun penyakitnya, hipertensi, penyakit kronis, atau penyakit yang tidak menular tadi, penyakit yang kronis ya, penyakit yang kronis itu bisa dilakukan, atau penyakit yang akut yang tiba-tiba muncul gatal misalnya, terus pusing misalnya gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan dengan EFT untuk semua macam penyakit. Yang kita terapi adalah emosinya, sehingga kalau emosinya tertata maka penyakit fisiknya akan hilang.
Oke, mungkin video ini hanya sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan pada video yang berikutnya, video yang ketiga. Kita akan belajar lebih mendalam tentang bagaimana teknik atau cara melakukan EFT. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.